Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah tafsir, yakni ibu kita tercinta Bu Robiatul Mariyah MTHI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rayyan, dan teman saya Agus Irwanto akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Ayat-Ayat Al-Quran tentang Hubungan Muslim dan Non-Muslim. Langsung saja, materi yang pertama saya akan jelaskan. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari namanya berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebab itulah Islam sebagai agama hadir membawa misi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk hubungan manusia dengan non-muslim. Ayat pertama yang akan kita bahas yakni Quran Surah Al-Imran ayat 64 mengenai sikap Al-Quran atau orang muslim terhadap ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Tafsir dari ayat ini, tatkala mereka tidak berani bermubahalah atau bersumpah sehingga tampaklah kebohongan dan kelemahan mereka, maka ayat ini mengajak kepada mereka tauhid dengan cara yang lebih lunak dan santun. Katakanlah, hai Muhammad, wahai ahli kitab, jika kalian tetap menolak kebenaran hujjah tentang Isa bin Maryam padahal kalian mengetahuinya, maka marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama, memberi keputusan secara adil antara kami dan kamu, yaitu kitab Taurat dan kitab-kitab lainnya, termasuk Injil dan Al-Quran, bahwa di dalam kitab-kitab tersebut kita tidak diperbolehkan menyembah selain Allah dan kita tidak diperbolehkan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jika cara ini juga tidak membawa hasil untuk mengajak mereka, maka yang terpenting bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah untuk diikuti dan dituruti perintahnya, padahal perintah itu keliru. Jika mereka tetap berpaling dari kebenaran setelah terpenuhi bukti-bukti, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim, yaitu orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah dan semata-mata beribadah kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 mengenai cara berdebat atau berdiskusi dengan ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Tafsir dari ayat ini, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara perdebatan yang paling baik, seperti menyeru mereka kepada Allah dengan mengemukakan ayat-ayatnya dan mengingatkan kepada mereka pada bukti-buktinya, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Misalnya, mereka memerangi kalian dan membangkang tidak mau membayar jizyah, maka debatlah dengan pedang hingga mereka masuk Islam atau tetap pada agamanya dengan membayar jizyah. Dan katakanlah kepada orang-orang ahli kitab yang berikrar untuk membayar jizyah, yaitu bila mana mereka menceritakan kepada kalian tentang sesuatu yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka, kami telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kalian. Janganlah kalian mempercayai mereka dan jangan pula kalian mendustakannya dalam hal ini. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu, dan
kami hanya kepadanya berserah diri, yakni hanya kepadanya kami taat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Royan atas penjelasan yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang Al-Quran surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-7 sampai 9 tentang sikap berbuat baik atau adil dan juga keras terhadap ahlul kitab atau Yahudi dan juga Nasrani atau disebut juga dengan non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ihrajikum an tawallawhum wa may yatawallawhum faulaika humud dhalimun. Yang artinya, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan juga berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan juga membantu orang-orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tafsir ayat yang ketujuh yaitu Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Maksudnya yaitu kasih sayang setelah kebencian, kasih sayang setelah permusuhan, dan juga kerusuhan setelah pertikaian. Wallahu qadir. Dan Allah adalah yang Maha Kuasa. Maksudnya atas segala sesuatu yang dikehendakinya, diantaranya menyatukan hati-hati manusia setelah sebelumnya penuh dengan permusuhan dan juga kebencian, sehingga menjadi hati yang bersatu dan juga penuh kerukunan. Dan firman Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya itu Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang kafir akibat kekufurannya yang telah mereka perbuat. Dan jika mereka memang benar-benar bertaubat kepada Rabb-nya dan menyerahkan diri kepadanya, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi setiap orang yang bertaubat kepadanya dari segala macam dosa. Tafsir ayat yang ke-8 yaitu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tiada melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dari orang-orang kafir karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Lafalan tabarruhum menjadi ba'dal istimal dari lafal alladzina wa tuqsitu dan berlaku adil, yaitu melakukan peradilan ilaihim terhadap mereka dengan secara adil. Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad dan melawan mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil dan juga yang berlaku adil. Yang terakhir yaitu ada tafsir ayat yang ke-9 yang berbunyi innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ihrajikum an tawallawhum. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu menjadikan kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu dan membantu orang-orang lain untuk mengusirmu. Maksudnya yaitu Allah melarang kalian untuk berteman dengan orang-orang yang telah melancarkan permusuhan terhadap kalian. Kemudian mereka memerangi dan juga mengusir kalian dan membantu untuk mengusir kalian.
Allah yang maha perkasa lagi maha mulia melarang kalian menjadikan mereka sebagai teman. Maka Allah berfirman, wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 tentang sikap bertoleransi dalam keyakinan dan ibadah dengan orang kafir atau non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tafsir surat Al-Kafirun untuk ayat yang pertama dan juga kedua. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan bantuan dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk atau dalam suatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan, seperti berhala begitu. Sedang Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri, akal tidak sanggup menerka bagaimana dia, dan tidak ditentukan oleh tempat dan terikat oleh masa. Tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu yaitu terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang kafir dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Mereka menyifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah Nabi. Lalu ayat yang ketiga, selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Salah satunya yaitu sifat wajibnya Allah yang berdiri sendiri, sedangkan sifat untuk Tuhan yang orang kafir sembah itu tidak bisa berdiri dengan sendiri, dan mereka pasti butuh perantaranya. Lalu kemudian ayat yang keempat dan kelima, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Lain halnya dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Tuhan mereka yaitu Tuhan yang berupa berhala atau lain sebagainya. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedang ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. Maka yang demikian itu tidak dinamakan dengan ibadah. Pengulangan pernyataan yang sama seperti yang terdapat dalam ayat 3 dan 5 adalah untuk memperkuat dan juga membuat orang-orang yang mengusulkan kepada Nabi Muhammad berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Lalu yang terakhir, kemudian dalam ayat ini, dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin, Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagimu amalan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 139. Sekian dari kami kelompok 9 tentang materi memahami ayat-ayat Al-Quran antara hubungan muslim dengan non-muslim. Untuk selanjutnya kita bisa buka sesi diskusi
agar teman-teman sekalian bisa menanyakan dan juga bisa menyanggah tentang materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Untuk sesi diskusi bisa kita lanjutkan dengan via Google Meet nggih. Untuk itu kami pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam.